Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari bersorak-sorai karena kasih setianya tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Haleluya. Karena bersorak-sorai bagimu. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, ya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memberikan, yang layak nikmat segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai ke seluruh umat Tuhan, tergembira karena kasih setia-Mu yang tidak berubah dalam setiap hidup kami. Oh, haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya.
puji Tuhan yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kita semua. Akan lukiskan perbuatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, ya Tuhan, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Kau yang hebat, Kau yang ajaib Tuhan, selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau dahsyat dalam hidup kami. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, ya Tuhan, karya termegah, tiada bandingannya. Kau yang mendekat kasih-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, setia menjagaku. Dan Kau mau nyatakan kasih kami kepadamu. Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Haleluya. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dahsyatnya Tuhan, selamanya. Kau hebat, kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Haleluya. Dia yang hebat, ajaib, selama-lamanya Kau saja yang dipuji. Haleluya Tuhan, selama-lamanya Kau yang dahsyat Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Oh, 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 Raja di atas segala raja, atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Terpuji nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Kau yang hebat dan dahsyat, layak selama-lamanya. Oh, Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. kemana-mana Ibu. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Lebih dari pemenang. Yes. Allah kita dahsyat. Yes, Haleluya. Oh, Dia dahsyat dan ajaib. Dia berkuasa selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau yang akan berbicara melalui hamba-Mu pada hari ini. Kau yang menyampaikan isi hati-Mu dan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa kepadamu. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu dapat mengubah setiap hidup kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku,
kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis Ya benar kasih-Mu Tuhan, kasih tidak pernah bagiku. habis dalam setiap hidup kami. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Dia mengalir memenuhi setiap di hati kami ya Tuhan. sepanjang hidup, Haleluya. tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku. Ya Tuhan, Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah.
Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh memuji-Mu. Dan ada kesempatan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Beri kepada kami hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan firman, untuk kami hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Roh Kudus, Roh kebenaran, Kau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Kau tahu apapun yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Jamah setiap kami. Biarlah firman-Mu berbicara, karena kami tahu firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Ya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai semua kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu yang pertama ini dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak sekalian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, lepas dari ketakutan. Karena kita hari-hari ini dibombardir dengan berita-berita yang sangat menakutkan bagi manusia. Kita tahu pandemi COVID-19 yang masih tidak menentu ini. Ada banyak orang mulai mengalami ketakutan demi ketakutan. Dan ini membawa kita kehilangan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Dalam Filipi ini jelas dikatakan kepada kita, saudaraku, apa yang kita bisa dapatkan supaya kita bebas dari segala ketakutan yang hari-hari ini mengintimidasi kita dengan berita-berita yang buruk ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu Tuhan mau agar kita tetap tenang di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita, karena itu akan membawa kita, apa tadi dikatakan, kehilangan damai sejahtera dari Allah. Kehilangan sukacita ketika kekhawatiran, ketakutan itu melanda hidup kita. Ada salah satu survei yang mengatakan begini, saudaraku. Lebih daripada 90% orang hidup atau manusia hidup dalam ketakutan. Kita bisa bayangkan, saudara, ada saja muncul kekhawatiran dalam pikiran kita, dan kekhawatiran itu akan menimbulkan yang namanya ketakutan dalam hidup saudara dan saya. 90% lebih, saudaraku. Ya. Manusia itu hidup dalam ketakutan. Dan sini jelas sekali dikatakan ayat ini bahwa ketakutan akan merenggut kedamaian kita, saudara. Ketakutan akan menghilangkan sukacita dalam hidup saudara saya. Hanya 8% orang yang hidup lepas dari ketakutan, bebas dari ketakutan. Hari ini kita akan belajar, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari ketakutan? Dalam Mazmur 34, ayat yang kelima, Mazmur 34 ayat yang kelima, saya akan bacakan buat kita semua sekalian.
Mazmur 34 ayat yang kelima berkata demikian. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi yang pertama saudaraku, kita belajar di sini ya, pemazmur dari Daud. Ya, di sini kita bisa melihat ketika dia mengalami kegentaran, ketika dia mengalami ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan. Saudaraku, ada dua pilihan bagi kita pandemi ini, masalah pergumulan apapun yang terjadi hari-hari ini. Ada dua pilihan bagi kita, untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ada dua pilihan saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau semakin dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, atau kita semakin jauh dari Tuhan. Ini pilihan ada di tangan kita. Tapi hari ini kita belajar saudaraku. Belajar dari pemazmur Daud berkata, ketika dia dalam kegentaran, ketika dia dalam ketakutan, aku mencari Engkau Tuhan. Cari Tuhan. Ketakutan membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Ketakutan membuat kita hanya fokus kepada masalah, fokus kepada diri sendiri. Kita berusaha untuk menyelesaikan semuanya dengan cara kita. Ya. Kita tahu pemerintah kita berusaha betul bagaimana menyelesaikan pandemi ini, bagaimana menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan membuat PPKM darurat se-Jawa Bali, saudara, untuk menghentikannya. Suatu manusia punya usaha, tetapi manusia itu terbatas, saudara. Ada Tuhan yang tidak terbatas. Ada Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa penuh atas segala apapun yang ada di bumi ini. Bahkan di bawah, di atas, dimanapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Mari kita fokus cari Tuhan, saudara. Jangan semakin menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan. Fokus kita hanya kepada Dia. Karena Dialah Tuhan, sumber perlindungan, sumber kehidupan bagi setiap kita. Dia Tuhan yang berkuasa dan Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi di bumi ini, saudara. Juga di bangsa kita Indonesia ini. Di dalam ayat yang lain dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup yang berbeda. Bukan hanya sekedar hidup, saudara, tapi hidup yang berbeda. Hidup yang sesungguhnya sebagai umat ciptaannya. Sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Sebagai ciptaan yang baru. Sebagai orang-orang yang memiliki janji-janji Allah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Menyadarkan kita, apapun yang kita miliki, semua harta kekayaan yang kita miliki, tidak bisa menyelesaikan semuanya ini. Tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ada Tuhan yang sanggup dan mau melakukannya. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Karena itulah yang harusnya kita sebagai anak-anaknya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita anak-anaknya, umat tebusannya, mendekat kepada Dia, bukan menjauh daripadanya, saudara. Ingat di luar sana, saudara, digambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan keluar dari kasih karunia Allah. Jangan keluar dari hadirat Allah. Jangan keluar dari persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap hari, saudara, cari Tuhan. Datang kepadanya. Karena inilah yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anaknya.
Karena kita manusia yang terbatas. Tuhan tahu itu. Tuhan mau kita, setiap orang percaya, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun keberhasilan kita tanpa Tuhan, itu tidak ada apa-apanya, kata Tuhan. Tuhan mau kita melekat kepadanya. Tuhan mau kita ada di dekatnya. Karena dialah Tuhan yang tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun juga. Bumi akan tergoncang. Segala sesuatu yang ada akan digoncangkan. Tetapi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan, mereka tidak akan tergoyahkan. Cari Tuhan. Karena Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan. Tuhan kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Cari Tuhan. Bagaimana kita bisa lepas dari ketakutan, kekhawatiran hidup, kecemasan, kegentaran hari-hari ini? Yang pertama, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Nah, yang kedua sekalian, cara yang kedua adalah serahkan hidup kita, segala apapun yang kita alami kepada Tuhan. Kita tidak cukup hanya mencari Tuhan, tetapi serahkan, saudaraku, apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu kepadaku. Naikkanlah permohonan dan doamu, kata Tuhan. Kita tidak cukup hanya datang kepada Tuhan, tapi menyerahkannya, saudaraku. Ada orang-orang datang kepada Tuhan, menyerahkannya, kemudian ketika dia pulang, dia ambil lagi masalahnya. Katanya sudah diserahkan kepada Tuhan, tapi dia ambil lagi, dia mulai pikirkan masalahnya, dia mulai bagaimana caranya supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, dengan kekayaannya, dengan kepandaiannya dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita fokus hanya kepada Dia dan serahkan itu kepada Tuhan. Kita lihat, saudaraku, ada ayat cerita tentang para murid dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39 sampai 40. Markus pasal 4 ayat 39. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah bisa buka Alkitab, buka aja Alkitab kita. Bagus ini ayatnya, kita bisa baca ini. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40. Kita semua tahu cerita ini Bapak sekalian, ya. Angin ribut diredakan, itu perikopnya. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu cerita ini. Ketika murid-murid menghadapi angin badai yang akan menenggelamkan perahu mereka, mereka ketakutan, mereka berusaha dengan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan yang ahli, Bapak sekalian. Sampai satu saat dari satu titik terendah mereka sadar ada Yesus di dalam perahu mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus tegur mereka. Mengapa orang takut, Bapak sekalian? Mengapa para murid-muridnya takut? Padahal selama ini mereka bersama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat demi mujizat di depan mata mereka. Bagaimana Yesus melakukan mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu betul, mengapa sih orang itu takut? Mengapa para murid yang begitu dekat, yang mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus, mengapa mereka takut? Yang pertama, karena mereka berfokus kepada diri mereka. Mereka merasa mampu melakukannya sendiri. Berdasarkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan yang terbiasa hidup di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah danau untuk mencari ikan. Mereka melakukannya dan merasa mampu untuk melakukannya sendiri.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan ini, yang membuat kita takut adalah ketika kita melakukannya sendiri dan kita merasa kita mampu untuk melakukannya dan menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Artinya apa? Kita fokus kepada diri sendiri, saudara. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Ini yang menyebabkan ketakutan menguasai, karena kita harusnya sadar bahwa manusia itu terbatas. Manusia tidak akan bisa mampu pada satu titik untuk menyelesaikan masalah dan persoalannya. Walaupun kita punya harta kekayaan yang berlimpah, kita punya kedudukan, kita punya kuasa, apapun, kita punya pengaruh dan sebagainya, suatu saat manusia akan sadar bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang terbatas, saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan di dunia ini, apapun yang kita punya. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan jaminan kehidupan di bumi dan di kekekalan. Mengapa orang takut? Mengapa para murid ketakutan? Karena mereka merasa mampu melakukannya sendiri. Yang kedua dikatakan di situ, mereka tidak percaya. Mengapa kamu tidak percaya, kata Tuhan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang tidak percaya? Ya karena ketakutan. Ketakutan yang menguasai hidup kita akan membuat kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ketakutan yang menguasai hati dan pikiran kita, yang menguasai hidup kita, membuat kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang dahsyat bersama dengan kita. Mereka tidak percaya. Di ayat yang lain kurang percaya, padahal bukan kurang percaya, yang benar adalah tidak percaya, saudara. Anda bisa bayangkan bersama Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus. Itu tadi yang saya bilang, katanya berserah kepada Yesus. Tetapi kemudian persoalannya dia bawa lagi. Dia nggak percaya Yesus sanggup menyelesaikannya. Dia merasa kasihan Yesus, mungkin dia merepotkan mungkin. Atau Yesus nggak bisa nih menyelesaikannya. Kita ambil lagi persoalan kita tidak berserah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Ketakutanlah yang akan menguasai hidup kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita naikkan semuanya dengan doa dan permohonan kita hanya kepada Tuhan. Itu artinya kita berserah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, pergumulanmu, semua permohonanmu kepadanya. Tadi Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Naikkanlah doa dan permohonanmu. Artinya apa, saudaraku? Permohonan itu berarti apa? Mengizinkan Tuhan yang berdaulat, yang berkehendak, menyatakan apa yang Dia mau dalam hidup saudara dan saya, bukan apa yang kita mau. Itu namanya memohon. Memohon itu tidak memaksa Tuhan. Tidak, saudaraku. Ada orang banyak berdoa memaksa Tuhan untuk apa yang dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Kita pikir Tuhan itu Sinterklas. Kita pikir Tuhan itu apa, saudaraku? Jin yang menyediakan apa yang kita butuhkan. 3 kesempatan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Ini yang harus kita pahami, Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Naikkan doa dan permohonan. Permohonan itu berarti apa? Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan itu yang terbaik bagi hidup kita, Bapak sekalian, sebagai anak-anaknya. Percayalah, saudaraku. Mungkin kita memandang apa yang Tuhan lakukan itu enggak baik, tapi kita tahu Tuhan merancangkan sesuatu di depannya adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang indah bagi setiap anak-anaknya yang berserah kepadanya.
bukan pasrah, berserah. Berserah kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Itu memohon, memberikan kedaulatan kepada Tuhan agar kehendaknya lah yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa bukan memaksa Tuhan mengubah rencananya, bukan. Ya, hebat ya orang memaksa Tuhan mengubah rencananya. Padahal rencana Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan gak pernah merencanakan sesuatu yang salah dalam hidup kita, sekalian. Enggak. Karena Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengubah rencananya dalam hidup kita. Aku maunya ini Tuhan dan bukan itu. Padahal kita tahu ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, itulah yang terbaik buat hidup kita sebagai anak-anaknya. Berserah kepada Tuhan. Penting buat sekalian. Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kepadaku, sebab aku akan memelihara engkau. Ya, itu ayat-ayat yang kita bisa hafal sebenarnya saudara ya. Ada di dalam Petrus, ada di dalam Amsal. Ya, saya bacakan saja Amsal pasal yang ketiga. Yang tadi yang saya ucapkan itu 1 Petrus, Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia ayat 6, dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah Dia sedang melakukan yang terbaik, merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan saudaraku. Otak kita terbatas. Pengalaman kita terbatas. Kepandaian kita terbatas. Hikmat kita sebagai manusia terbatas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah itu apa saudara? Jangan diambil lagi persoalannya. Setelah itu apa? Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Ya kan? Tadi dalam Filipi pasal 4. Mengucap syukur. Bersyukur itu penting saudaraku. Bersyukur itu menunjukkan bahwa kita beriman, bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki jadi dalam hidup saudara saya. Bahkan satu ayat kita baca, ini ayat yang kita semua sudah tahu ayat ini Bapak sekalian, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya percaya semua kita mengerti ayat ini Bapak sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hari-hari kita mengalami kondisi yang kurang baik ini, ya, yang tidak menentu ini, bagaimana dampaknya begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tuhan hanya berkata kepada kita sebagai anak-anaknya yang percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan hanya mau agar setiap kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, di sini jelas sekali saudaraku, Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut menghadapi situasi ini, marah kepada pemerintah, enggak perlu saudara. Marah kepada keadaan. Ya. Tuhan hanya ingin agar kita apa? Mengucap syukur. Mencari Tuhan, melekat kepadanya, serahkan semua apapun yang menjadi pergumulan kita dalam doa dan permohonan, memohon kepada Tuhan, biarlah kehendaknya yang jadi dan bukan keinginan kita, dan kemudian mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan bersungut-sungut, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Mengucap syukur, mengapa kita bersyukur? Bukan karena persoalan yang terjadi, bukan karena pandemi ini kita mengucap syukur, tetapi karena Tuhan yang kita sembah
di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini untuk kebaikan setiap kita. Mengucap syukurlah. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia pasti ada pertolongan. Dan itu tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Bersyukurlah dalam segala hal, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika anak-anaknya bersyukur. Bersyukur karena Tuhan. Bersyukur karena itu perintah Tuhan. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita anak-anaknya. Apapun keadaannya, dalam segala hal, kata Tuhan. Artinya setiap segala hal yang terjadi, setiap hari apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan hanya mengajarkan kita untuk mengucap syukur, bukan menggerutu, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Tuhan hanya ingin agar kita selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Tuhan yang berdaulat dan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Karena ketakutan akan menyingkirkan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu memenuhi hati dan pikiran kita. Tetapi ketika ketakutan menguasai pikiran dan hati kita, dimulai dari apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran yang menguasai hidup kita, akhirnya muncullah ketakutan. Ketika muncul ketakutan, Tuhan aja dibilang hantu, bayangkan saudara. Tidak percaya kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Ketika kita mulai mengalami ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hal-hal yang terjadi hari-hari ini, kita takut itu menimpa kita dan lain sebagainya. Tapi hari ini dengar ada kabar baik buat kita. Tuhan hanya berkata, carilah aku. Di tengah-tengah kegentaran, di tengah-tengah ketakutan, seorang pemazmur yang bernama Daud, dia datang, dia mencari Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dan melepaskannya dari kegentarannya. Dan Tuhan juga mau melakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati pikiran saudara. Anda tidak akan maju-maju, saudara. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika Anda takut. Kita banyak lihat kesaksian orang-orang di luar sana ketika pandemi ini terjadi. Mereka di PHK, mereka tidak tinggal dalam PHK, mereka mengasihani diri sendiri, mereka mengeluh, enggak. Mereka berusaha bagaimana caranya untuk mereka tetap bisa menghasilkan uang. Mereka buka usaha kecil-kecilan dan akhirnya berhasil dan luar biasa, saudara, sukses. Saudara, mengapa? Karena enggak mengeluh, bangkit dari keterpurukan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya saudara cari Tuhan, dekat kepadanya, hiduplah takut akan Tuhan, maka Dia akan berikan hikmat kepada kita untuk menolong kita di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu ini. Dia pasti tolong kita karena Dia menyediakan berkat-berkat yang terselubung, yang tersembunyi, yang semua orang tidak akan mengerti itu. Hanya kita dengan Tuhan ketika kita hidup dekat dengan Dia dan melekat kepadanya. Ada hikmat-hikmat Allah yang Dia berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Jangan batasi Tuhan dengan otak kita yang terbatas, saudara. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan kita. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Sekalipun semua jalan buntu, tapi ada Tuhan yang sanggup buka jalan dalam hidup saudara dan saya. Cari Tuhan, pegang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua masalah pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan merasa mampu melakukannya sendiri, jangan, saudara. Jangan merasa tidak percaya kepada Tuhan. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang berkuasa, saudara. Percaya Pak, tapi, saudara, Anda percaya tapi, itu bukan percaya. Percaya walaupun, itu betul.
belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, belajar dari Daniel, belajar dari Paulus, tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ancaman-ancaman kematian sekalipun, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari setiap kita percayalah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan tetaplah bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini. Mengucap syukur itu berarti kita mempercayai Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan setiap kita semua. Bapak saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Alkitab bilang kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun jalan hidup kita. Kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah kita, apalagi ketakutan, saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dia pegang hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Cari Dia, melekat kepada Dia. Serahkan sepenuhnya apapun yang menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Datang kepada Dia dan berserulah kepada Dia. Dan kemudian bersyukurlah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Dan itu yang terbaik buat setiap kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau yang melihat keberadaan kami dimanapun kami ada hari-hari ini. Umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kalau hari-hari ini kami diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan jamah kami. Karena kami ketakutan itu datang oleh karena kami merasa mampu melakukan sendiri. Karena kami melihat diri kami, sehingga kami takut karena kami tidak mampu keluar dari masalah ini. Itu yang membuat kami tidak percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa dan ada bersama dengan kami, yang sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kau tolong kami semua Tuhan. Jamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kau bekerjalah atas kami semua. Kami mematahkan semua roh ketakutan dari kami. Kami tidak mau izinkan berita-berita buruk yang membuat kami takut. Kami minta biarlah damai sejahtera memenuhi hati kami. Percaya penuh kepada Tuhan kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Dengan Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal. Mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, penderitaan kami, sakit, penyakit dan kemiskinan. Tuhan sudah tanggung dan Tuhan ganti dengan berkat-berkat Allah atas hidup kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak Surga. Kalau sebentar kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati setiap kami. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami satukan hati kami untuk kami masuk dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu atas kami. Membuka pikiran dan hati kami untuk sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan roti dan anggur, kalau tidak ada bisa roti yang lain, bisa teh, kalau tidak ada teh, sirup, kalau tidak ada sirup, apapun, yang penting air untuk kita bisa minum hari ini. Kita mau masuk dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Sementara kita masih menyiapkannya, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Ku bersyukur kasih-Mu, karya Terima kasih Bapak. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kita. Kita mengakui tubuh yang terpecah-pecah, darah yang tercurah. Dia rela lakukan itu untuk saudara dan saya. Pengorbanannya sempurna, supaya setiap kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, darah Yesus Kristus. Amin. Makasih. Angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus.
Siapkan anggur, apapun yang Bapak Saudara punya di rumah. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karya terbesar bagi hidup. Kami membenarkan kami sehingga kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, karena darah Yesus cukup untuk menyucikan. Bahkan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus, sebab bilur Yesus, tubuh yang terpecah-pecah, darah yang tercurah, itu yang menyembuhkan setiap luka-luka hati, bahkan setiap tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur kepadamu. Semua anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah karena-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita bersyukur kalau kita boleh tetap beribadah meskipun harus di rumah Bapak sekalian. Karena kita harus mentaati pemerintah yang membuat keputusan untuk adanya PPKM darurat ini. Tapi kita percaya semuanya pasti yang terbaik yang Tuhan rancangkan untuk kita di tengah-tengah keberadaan kita di bangsa ini. Untuk kita terus berdoa, kita terus membangun kehidupan doa kita bersama-sama. Nah, saudara, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita akan baca pengakuan kita. Kita bisa bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-25. Mazmur 118 ayat yang ke-25. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mari kita angkat tangan kita akan akui bersama-sama. 2, 3. Tuhanlah keselamatan hidupku. Dia telah menyelamatkan aku dari kematian kekal. Dia menebus hidupku dan memberiku kehidupan kekal. Aku percaya Dia juga memberikan keselamatan dan kemenangan di saat ini. Amin. Jemaat GBLU Sudirman Langasari, Lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan sukacita. Karena kasih setianya tidak pernah berubah dalam setiap hidup kita. Dia hebat, Dia baik selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau dengan sisi keluargamu dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu dan hasil ladangmu. Diberkatilah pendidikan dan sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu dengan berkat yang limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus